Saudari-saudara terkasih, 2 minggu sudah kita telah melewati perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan. Bacaan-bacaan mengundang kita untuk merenungkan apakah kita sungguh telah menyadari pengalaman kebangkitan dalam hidup kita dan diutus menjadi saksi kebangkitan itu. Jika Anda pernah mengalami gagal, tetapi tidak putus asa, melainkan mau memulai lagi dan berusaha keras, artinya Anda pernah mengalami kebangkitan. Jika Anda pernah marah begitu hebat dan menyesali serta bersedia meminta maaf pada seseorang, meskipun mungkin Anda tidak terlalu salah juga, artinya Anda pernah mengalami kebangkitan. Jika Anda pernah mengalami ketakutan begitu hebat akan sesuatu, tetapi terus memberanikan diri untuk menghadapinya dengan disertai doa-doa, dan setelah melaluinya Anda tidak takut lagi, melainkan lebih berani menghadapi tantangan-tantangan lain, Anda pernah mengalami kebangkitan. Jika Anda pernah mengalami dosa dan mohon ampun pada Tuhan, serta berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, Anda pernah mengalami kebangkitan. Jika Anda pernah tidak paham akan rencana Tuhan dan marah serta ragu pada Tuhan, tapi lalu pada akhirnya dalam suatu kesempatan merenung atau berdoa menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai Anda, artinya Anda pernah mengalami kebangkitan. Saudari-saudara terkasih, kalau Anda pernah mengalami hal-hal seperti itu, artinya Anda pernah mengalami Tuhan yang bangkit. Pengalaman-pengalaman yang sama juga dialami oleh para murid. 2 murid Emmaus begitu lunglai, takut, tidak paham, dan kehilangan harapan karena Yesus yang mereka ikuti wafat di kayu salib dan dikuburkan. Namun berkat perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mereka menjadi paham dan mengenal Yesus, menjadi bersemangat dan berlari kembali ke Yerusalem yang mencekam itu untuk memberitakan kabar gembira bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kita harus ingat bahwa pada saat itu pengikut Yesus dikejar-kejar di Yerusalem, tetapi 2 murid ini dengan berani kembali ke sana untuk mewartakan kebangkitan. Dalam arti tertentu, pengalaman gagal, pengalaman menderita, pengalaman kehilangan, dan pengalaman-pengalaman salib dalam hidup ini dipakai Tuhan untuk menjadi jalan rahmat. Tidak ada satu hal pun yang mampu menghalangi kekuasaan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Dan dengan kasih-Nya itu Tuhan hadir menemani kita di saat-saat berat dan menderita dalam hidup kita. Perlahan Tuhan membimbing kita untuk semakin mengenal Dia. Dalam Injil jelas sekali dikisahkan bagaimana Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah para rasul dan murid yang lain, yang pada saat itu dalam situasi ketakutan, dalam situasi galau setengah mati karena ditinggal Yesus mati. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus menghibur mereka. Para murid masih kaget dan takut. Mereka masih ragu. Yesus meyakinkan mereka lagi, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah." Saudari-saudara terkasih, Yesus ada selalu di samping kita di saat suka dan duka hidup kita. Dia selalu menawarkan kebangkitan.
lihatlah, rabalah, alamilah. Kita diajak untuk tidak kehilangan harapan di tengah tantangan dan kesulitan hidup ini, melainkan menemukan dan mengalami pengalaman kebangkitan di sana. Kita diajak setia pada perintah Tuhan dengan segala tantangan hidup ini. Bacaan kedua dari surat Yohanes mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau kita berkata mengenal Allah, tapi tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus, maka tidak ada kebenaran. Dia pendusta. Dan kita adalah pewarta kebenaran bahwa Yesus wafat dan bangkit karena cintanya pada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sendiri pernah mengalami dan menyadari Tuhan yang bangkit dalam hidup kita? Maka pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa menjadi pedoman. Apakah sungguh-sungguh saya menyadari bahwa ada pengalaman kebangkitan Tuhan dalam hidup saya? Ada peribahasa Latin demikian, nemo dat quod non habet. Artinya tak seorang pun mampu memberikan sesuatu yang tidak dia miliki. Kita tidak mungkin mewartakan kebangkitan kalau kita sendiri tidak mengalami, tidak menyadari, tidak merasakan kebangkitan dalam hidup kita. Saudari-saudara, dunia kita saat ini problemnya adalah kurang memberi tempat, kurang memberikan waktu untuk kita merenungkan sesuatu, untuk kita mengolah sesuatu atau merefleksikan sesuatu. Pengalaman hidup kita ini, apakah benar ada pengalaman kebangkitan Tuhan dalam hidup saya? Kita lebih senang menjadi pewarta yang asal cepat mewartakan sesuatu, menjadi yang pertama, entah benar atau tidak. Pokoknya yang paling cepat, jadi yang paling viral, paling keren, tidak mau berproses. Kebenaran urusan nanti, yang penting paling cepat beritanya, paling heboh beritanya. Di suatu jalan di desa, suatu kali ada kecelakaan hebat yang menewaskan satu korban. Mobil menabrak korban hingga tewas. Sebagaimana orang Indonesia ya, banyak orang datang mengerumuni korban kecelakaan. Ada seorang pemuda dan temannya dari kota ingin memviralkan berita itu, berita kecelakaan itu. Mereka ingin dapat gambar dari dekatnya, tapi mereka kesulitan untuk masuk dalam kerumunan orang banyak itu. Lalu temannya ini berinisiatif supaya mereka bisa menerobos kerumunan itu. Temannya berteriak, awas, awas, minggir, minggir. Keluarga korban mau datang. Ini keluarga korban, minggir, minggir, minggir. Lalu salah seorang kakek di kerumunan itu menepuk pundak orang muda itu dan berkata, nak, korbannya seekor monyet. Pokoknya ingin viral, ingin cepat saja, instan, menghalalkan segala cara. Pengalaman kebangkitan tidak bisa asal cepat, asal viral. Pengalaman kebangkitan itu dapat kita temukan justru dalam kesetiaan kita pada Tuhan di tengah kesulitan dan tantangan hidup kita. Itu sesuatu yang butuh proses, butuh waktu, butuh hening. Kita butuh waktu untuk berdoa, untuk merenungkan pengalaman hidup kita, menarik diri sejenak dari kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman kebangkitan tidak bisa buru-buru, tidak bisa instan. Jangan lari dan meninggalkan Tuhan di tengah kesulitan hidup Anda. Itulah proses ya, yang harus dilalui
untuk mengalami kebangkitan. Yesus sendiri telah memberi teladan. Kita ingin ikut Yesus yang menderita, wafat dan bangkit demi cinta. Kita pun mohon agar boleh ikut dalam derita, wafat dan kebangkitan itu. Hanya dengan demikian kita dimampukan menjadi pewarta, menjadi saksi. Kamu adalah saksi. Bukan pewarta berita yang abal-abal, tetapi pewarta kebenaran akan kebangkitan Yesus, yaitu dalam tindakan kasih dan pengampunan yang kita buat dalam hidup kita sehari-hari. Amin.